konsep perbudakan yaitu slavery masih ada zaman sekarang di 2023. Bukan hanya di 1-2 negara, tapi di hampir semua negara termasuk negara kita di Indonesia. Tapi definisi perbudakan yang mau saya propose beda dengan definisi yang mungkin Anda bisa cari di KBBI. Kalau Anda lihat di KBBI, apa itu budak? Yaitu seorang yang bisa dijadikan properti, dijual belikan dan dipaksa untuk bekerja, hanya cukup kasih makanan dan pastikan dia masih hidup dan bisa kerja, ya kan? Itulah definisi budak yang tradisional. Tapi kalau kita omong bagian propertinya, bisa beli orang, bisa miliki orang, bagian itu memang sudah gak ada lagi. Tapi kalau kita rubah definisinya sedikit dan lihat, oke, sifatnya budak itu sebenarnya apa? Terlepas dari dia jadi propertinya orang lain, sebenarnya budak itu orang yang kerja yang keras, kerja yang manual biasanya, dan jam kerjanya panjang, harus keluar banyak tenaga, effort, waktu, dan hasil kerjanya bukan buat manfaat dia, tapi buat manfaat yang punya kawasannya, yang punya asetnya, yang punya proyeknya, untuk owner proyek. So, gak bisa miliki manusia lagi, tapi mesti bisa miliki aset yang mana budak bisa kerja di situ buat benefit pemilik aset itu. Kalau itu definisi perbudakan, setuju nggak kalau saya bilang masih ada budak zaman sekarang? Budak korporat mungkin bisa dikatakan kayak gitu, tapi menurut saya bukan cuma itu toh. Kalau Anda sekarang ini bekerja jam yang panjang banget, pikirkan dulu ya, kita punya 24 jam setiap hari. Dari 24 jam, 8 jam dimakan sama tidur, so sisa 16 jam. 16 jam dikurangin 2-3 jam buat makan, 1 jam atau 2 jam buat bolak-balik dari kantor, so itu udah kurang 5 jam lagi ya, so sisa 11 jam. Dari 11 jam yang masih ada, sekitar 10 jam dipakai untuk kerja di tempat atau di proyek yang mana hasil kerja Anda, profitnya bukan buat Anda, manfaatnya bukan buat Anda, manfaatnya buat owner Anda, employer Anda, bos Anda. Anda sendiri hanya dikasih gaji, yang mana gajinya sendiri hanya cukup buat bayar cicilan, bayar bensin, bayar sewa, bayar makan, minum, udah apalagi. Semakin kesini makin rasa nggak, makin susah untuk jadi orang kaya, makin susah beli rumah. Dulu zamannya nenek cucu kita, mereka cuma perlu kerja setahun 2 tahun sudah bisa beli tanah atau rumah lunas, ya kan? Walaupun utangnya mesti sanggup dibayar dan waktu cepat. Kalau sekarang you mau beli properti, ke satu harganya sudah mahal sekali, deposit yang harus disiapin besar sekali, cicilannya bukan cicilan 1-2 tahun, cicilannya 15 tahun, bahkan kalau Anda ke luar negeri di Australia, di Amerika, di luar barat harus cicil 30 tahun, yang mana itu sifatnya ada kepastian uang keluar, gak ada kepastian uang masuk. So artinya dari kacamata bos Anda suka Anda ambil banyak cicilan, ambil banyak utang, ambil banyak tanggung jawab. Kenapa? Karena kalau sudah ada kepastian uang keluar, Anda harus pasti kerja juga. Udah jadi budak. Memang gak ada judul properti, manusia jadi properti orang lain. Gak ada judul beli budak di pasar, ya kan? Gak ada kayak gitu lagi. Tapi secara efektif, secara praktis, tetap aja sama aja toh. Anda tetap gak bisa keluar dari tempat kerja Anda, karena kalau keluar dari tempat kerja Anda, kena stres, hilang rumah Anda, hilang mobil Anda, semua yang Anda rasa nyaman sudah hilang total. Terus kalau sudah tahu situasinya seperti gitu, gimana solusinya? Untuk jawab ini, saya merujuk ke saran yang disaranin ke saya dari mentor saya. Dia bilang, kalau kamu gak buat sistem buat kamu sendiri, maka otomatis kamu adalah bagian dari sistem orang lain. Dan kalau Anda bagian dari sistem orang lain, dan Anda orang produktif, Anda gak akan dikasih izin untuk bisa gampang lepas. Okay, so oleh karena itu, kalau Anda mau keluar dari sistem budak ini, Anda mau gak mau harus buat sistem sendiri. Mulai dulu dari memahami dulu konsep finansial. Gimana caranya untuk atur budget Anda, gimana caranya untuk bisa gulung uang tabungan Anda supaya bisa semakin besar dan semakin kaya. Gimana caranya untuk hasilkan income yang pasif, pakai aset-aset properti yang disewakan, mesin yang produktif, mesin auto cuan kayak di kita di Mindstack. Apapun caranya, Anda harus ada income yang pasif, yang gak tergantung Anda kerja, mesti ada uang yang masuk. Kemudian juga perlu ada sistem yang mana orang lain yang bisa bekerja buat manfaat Anda. So Anda sendiri jadi owner bisnis, Anda sendiri jadi yang punya proyek, punya aset, punya usaha, yang mana orang lain bisa bantu operasionalnya, tapi Anda yang tuan profit dari hasil koordinasi semua ini. Itu solusinya secara garis besar. And then of course perlu didalamin. Nah, untuk itu tinggal edukasi diri, rajin belajar, rajin baca, rajin ikutan kursus atau kelas atau ikutan network orang yang sudah punya hasil yang Anda inginkan, dan itu fondasi yang paling kuat supaya Anda bisa keluar dari sistem perbudakan ini. Nah, kalau Anda suka dengan konten yang kita bahas kali ini, jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Mindstack dan bagikan konten ini ke teman-teman lain yang mungkin butuh tahu informasi ini. Kalau Anda mau kita bahas topik tertentu lebih spesifik, silahkan kasih komen Anda. Dan kalau Anda mau ikut hadir dalam live stream, yaitu ibaratnya pacaran sama kita secara live setiap bulan, akan bergabung jadi members di channelnya Mindstack. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sukses.